bisa jadi dia memerankan gitu, karena dia memang orang yang suka yang merasa membutuhkan perubahan, katakanlah itu satu. Atau memang dia kalau yang barusan hipotesanya ini butuh stimulus nih, ya udah Ahok bicara aja tentang ini sebagai stimulus gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi maksudnya untuk menilai ke si karakter ini akan menjadi susah, karena karakter itu di bagian dalam yang dilapis-lapisi oleh macam-macam situasi, ada kondisi, ada peran gitu kan. Jadi kalau kita melihat sekarang saat ini, saya setuju kalau misalnya dilarikan ke antisosial atau ke negativistik. Tapi jangan lupa juga ketika dia adalah seorang tokoh yang memiliki banyak peran, memiliki banyak kondisi, situasi, tekanan, harapan, itu menjadi bisa melakukan banyak peran gitu di situ, sehingga karakter aslinya tuh bisa jadi berbeda. Bisa jadi intinya karakternya kepribadian lain, cuman di lapisan luarnya yang dimunculkan itu antisosial atau negativis, dan itu yang terlihat oleh publik. Gitu. Oke, jadi kalau istilah lainnya bisa jadi ini pun drama. Ya. Sandiwara ya. Terus gimana pandangan teman-teman terhadap reaksi umat di Indonesia yang kemudian menjadi bereaksi, menjadi reaktif? Demo itu kan jalan terakhir kan. Pengennya kan kita ada smooth lah gitu ya. Misalkan keseleo lidahnya Puan Maharani di Sumatera Barat kan, ya sudah segera minta maaf gitu kan, mengklarifikasi maksudnya bukan seperti itu, ya sudah selesai gitu. Tapi dibiarkan, tidak ada tanggapan, tidak muncul di publik, akhirnya kan gejolak menjadi semakin ramai. Akhirnya ada sasaran tembak baru, malah Arteria Dahlan. Kan awalnya dari situ. Nah, ini kan juga mestinya jangan sampai ada lah di 21-20 ini gitu. Gimana teman-teman menyikapi reaksi? Sejak kita masuk ke industri 4.0, ya katanya gitu. Semenjak kita mengenal internet, semenjak kita semakin dimudahkan mendapatkan informasi, kita juga harus semakin dewasa menyikapi informasi yang didapat gitu ya. Kalau nggak ada gunanya ya jangan diterima, dan lebih lagi jangan disebarluaskan. Ya kan gitu jadi intinya. Nah jadi memang dalam keadaan sekarang yang tidak bisa disensor, ya artinya sensornya kembali pada individu masing-masing. Jadi untuk yang membaca berita, untuk yang menerima informasi, ya harus dewasa gitu. Harus dewasa dalam memaknai isi berita itu, dan harus dewasa dalam bereaksi. Jadi gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan kalau ini harus ini adalah perilaku yang salah, saya setuju itu salah gitu. Tapi betul nggak saya harus bereaksi seperti demikian, harus merespon atau harus sama-sama marah gitu kan? Gitu sih. Kalau saya ya gitu ya. Kalau sama-sama marah yang ada bedanya gitu kan? Gitu. Kan ada di sebagian kalangan juga yang berupaya untuk misalkan ini diangkat sebagai upaya agar tidak terjadi upaya pembiaran yang membuat kejadian ini terulang. Kan soal-soal keseleo lidah ini banyak terjadi, barangkali kan karena nggak tahu orang keseleo itu karena apa, misalkan karena kurang pemanasan, kurang stretching kan gitu ya. Nah, kan artinya kita harus juga menjadi bagian dari yang mengingatkan agar para politikus lain, tokoh-tokoh lain jangan banyak keseleo. Nah, sehingga ini diungkap ke publik ya, biar menjadi perhatian termasuk orang-orang yang bersangkutan. Gimana caranya biar nggak keseleo lidah? Padahal dia orang-orang tokoh yang namanya tokoh ada. Ya pasti dia selalu muncul di publik. Pasti dia akan diminta bicara tentang banyak hal. Keseleo lidah itu kalau dari Freud mah munculnya dari alam bawah sadar. Gitu. Jadi ya kan itu yang banyak dibahas ya. Keseleo lidah ya. Kalau bahkan Rocky Gerung pun bilang begitu. Ya itu isi ungkapan yang terdalamnya itu justru katanya. Yang benarnya teh dari alam bawah sadar munculnya gitu. Kalau keseleo lidah itu mungkin kalau misalnya tips untuk supaya tidak keseleo lidah, ya itu tadi stretching, planning dulu apa yang mau dibicarakan sebetulnya, dan menghindari
emosi gitu. Karena semakin emosi, Semakin tidak terencana, kontrol emosinya semakin rendah. betul, kontrol terhadap alam bawah sadarnya itu semakin rendah gitu. Jadi kan kalau misalnya kita dalam keadaan tenang, apa yang tidak ingin dibicarakan itu bisa dikontrol. Cuma dalam keadaan emosi gitu, kontrol alam bawah sadar itu ya seakan-akan jebol lah gitu. Dalam keadaan emosi, kontrolnya hilang. Makanya kan mungkin orang yang lagi emosi, orang yang lagi tidak sadar, orang yang lagi mabuk gitu kan, kontrol terhadap dirinya itu kan kurang gitu. Sehingga apa yang tadinya mau disembunyiin muncul tuh keluar gitu. Itu salah satu ya kenapa orang ya kesel lidah kayak gitu dalam kondisi emosional, atau mungkin dalam keadaan tidak sadar misalnya gitu. Ya arahnya ke gitu. Dan kondisi emosional nggak selalu marah ya, bisa tertekan. Sehingga reaksinya emosi. Jadi stretchingnya adalah persiapan. Pastikan dulu mau bicara apa, gitu kan ya. Kemudian diprediksi nanti kalau bicara dengan wartawan nanti pertanyaannya bakal apa gitu ya. Yang seperti itu lah ya, mungkin basic gitu, cuman sepertinya ya itu yang harus dilatih mungkin itu gitu. Iya. Dan itu menghindari emosional.